Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Literasi Budaya dan Kewarganegaraan akan menampilkan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Game start. Halo teman-teman, mari kita simak macam-macam perlawanan menuju kemerdekaan. Peperangan merupakan salah satu cara yang ditempuh bangsa Indonesia untuk terbebas dari penjajah. Perlawanan pertama yaitu Perang Jawa Perjuangan Pangeran Diponegoro. Perang ini dipicu kebijakan Belanda yang merugikan rakyat seperti kenaikan pajak dan pembangunan di tanah leluhur Yogyakarta. Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan dengan taktik gerilya. Belanda menetapkan strategi benteng Stelsel sehingga pasukan Diponegoro terdesak. Dalam perundingan, Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Makassar. Perang ini membuat Belanda rugi besar dan memicu sistem tanam paksa. Selanjutnya Perang Padri, perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri di Sumatera Barat bermula dari konflik kaum adat dan Padri. Kaum adat meminta bantuan Belanda yang kemudian ingin menguasai wilayah Minangkabau. Perang ini dipimpin Tuanku Imam Bonjol. Kaum Padri melawan Belanda dengan taktik gerilya. Setelah gencatan senjata pada 1825, Belanda kembali menyerang dan menangkap Imam Bonjol pada 1837. Ia diasingkan hingga wafat pada 1864. Kegagalan perlawanan lokal mendorong lahirnya pergerakan nasional dengan cara yang lebih terorganisir. Selanjutnya ada masa pergerakan nasional. Pergerakan nasional diawali dengan organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, dan Indej Partij. Lalu berkembang ke masa radikal yaitu PI dan PKI, dan moderat yaitu GAPI, MIAI, dan lain-lain. Faktor pendorongnya adalah kejayaan masa lalu, penderitaan rakyat, golongan terpelajar, paham nasionalisme, dan kebangkitan negara tetangga. Puncaknya ditandai Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan publikasi lagu Indonesia Raya. Kemudian itu ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Nah, di sini ada tujuan Sumpah Pemuda. Tujuan Sumpah Pemuda terbagi menjadi 3. Yang pertama, menyatukan semua pemuda Indonesia tanpa memandang suku, agama, atau daerah asal. Yang kedua, itu ada menginspirasi semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Yang ketiga, membentuk identitas nasional yang mendasari semua pergerakan dan aspirasi rakyat Indonesia. Adapun teks Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang terakhir ada kedatangan penjajahan Jepang. Pada tahun 1941, Jepang memulai Perang Pasifik dan menduduki Indonesia pada Maret 1942. Jepang mengeksploitasi sumber daya dan tenaga kerja atau yang disebut dengan Romusa dengan kekejaman melebihi penjajah sebelumnya. Pada tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI dan PPKI untuk kemerdekaan Indonesia, tetapi menyerah setelah bom Hiroshima dan Nagasaki, membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia.